kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota DPR RI Jamaluddin Malik yang viral dengan kostum Ultraman pada pelantikan anggota DPR RI mengatakan akan melanjutkan perjuangan penegakan hukum, keadilan, serta pemenuhan hak asasi manusia. Ia berharap penegakan hukum dapat direspon cepat tanpa menunggu viral di media sosial. Sebagai representasi rakyat, anggota DPR RI terpilih menyoroti masih timpangnya penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum perlu dilakukan secara objektif serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Anggota DPR RI Jamaluddin Malik mengatakan akan melanjutkan perjuangan penegakan hukum, keadilan serta pemenuhan hak asasi manusia. Ia berharap penegakan hukum dapat direspon cepat tanpa menunggu viral di media sosial. Anggota dewan yang viral dengan kostum Ultraman ini berkomitmen untuk berkontribusi maksimal dalam menegakkan keadilan sesuai amanat Pancasila. Jadi harapan saya selama ini berjuang sendiri dalam lembaga bantuan hukum, ya, untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dalam penegakan hukum, karena sulitnya mereka mencari keadilan di negeri ini. Maka dari itu kita membuat lembaga bantuan hukum. Kita sudah membantu 860 orang, semuanya gratis. Ya, harapan saya di DPR ini saya bisa menjadikan itu role model bagi seluruh Indonesia. Selama ini itu baru terjadi di Jepara, di daerah saya. Karena apa? Keterbatasan fisik dan kemampuan finansial saya. Karena saya tidak punya wewenang apapun. Jadi kita kasih bantuan hukum secara door to door. Namun saat sudah jadi DPR, kita bisa kasih bantuan hukum dengan menyentuh banyak orang dengan kebijakan. Lebih lanjut, Jamaluddin menjelaskan alasannya menggunakan kostum Ultraman merupakan representasi dalam membasmi kejahatan serta penegakan hukum seadil-adilnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI terpilih yaitu Fadoli di sini berharap dirinya mampu mengawal dan juga melakukan perjuangan untuk kepentingan masyarakat Indonesia sehingga aspirasi dan juga harapan masyarakat dapat tersalurkan tentunya demi membawa Indonesia menjadi lebih baik. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 telah berakhir. Kini, semangat perjuangan rakyat berada di pundak anggota DPR yang baru. Anggota DPR RI terpilih Fadoli berharap dirinya mampu mengawal dan melakukan perjuangan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Fadoli juga mengingatkan pemerintahan periode 2024-2029 dapat terus bersinergi dengan DPR RI, sehingga aspirasi dan harapan masyarakat dapat tersalurkan demi membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dan kemudian juga kita berharap pada yang akan datang ini kita semua sudah tahu bahwa menjelang pemerintahan baru ini pada tanggal 20 ya nanti 20 Oktober nanti ya akan dilantik presiden baru ya dan wakil presiden baru. Mudah-mudahan dengan pemerintah dan presiden yang baru ini, yang pertama tentu bisa memberikan satu harapan-harapan dan bisa membawa Indonesia yang lebih baik. DPR RI memiliki 3 fungsi, yaitu menyusun dan membahas undang-undang, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Hal itu diatur dalam pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Bondan dan Oki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebanyak 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik pada 1 Oktober lalu. Beberapa anggota DPR RI menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab bersama mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah dan pusat. Anggota DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen untuk menyerap dan terus menyuarakan aspirasi rakyat. Sebanyak 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik pada 1 Oktober lalu. Beberapa anggota DPR RI menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Salah satunya adalah anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat, Mahdalena. Ia mengatakan kemajuan negara merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah dan pusat. Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk menyerap dan menyuarakan aspirasi rakyat. Ya, mudah-mudahan selama perjalanan 5 tahun kemarin yang baiknya kita teruskan. Kemudian kalaupun ada yang kurang baik, mari kita perbaiki bersama-sama. Karena untuk memajukan Indonesia ini tidak saja tanggung jawab 1-2 orang, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, anggota DPR RI Rifki Abdul Halim menyatakan perjuangannya untuk membawa aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya, utamanya para petani. Ia akan mendorong ketersediaan pupuk yang cukup dan berkualitas untuk meningkatkan produksi pertanian serta kesejahteraan petani. Kemarin pada saat saya turun ke lapangan, yang dikeluhkan oleh masyarakat itu susahnya pupuk. Nah, ini yang saya pengen perjuangkan, bagaimana masyarakat, para petani ini bisa benar-benar mudah mendapatkan akses pupuk dengan harga yang murah. Bahkan mereka menyampaikan kepada saya, kita punya uang untuk beli pupuk, tapi pupuknya yang susah. Saya ingin memperjuangkan itu, mengkomunikasikan dengan BUMN-BUMN terkait. Andini dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, resmi ditunjuk kembali sebagai pimpinan DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan menumpuknya mitra kerja Komisi dan juga AKD yang ada saat ini tentunya berpengaruh pada efektivitas kinerja parlemen. Maka guna mengoptimalkan fungsi DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah, di sini DPR RI masih menunggu jumlah nomenklatur kementerian pemerintahan yang baru. Resmi ditunjuk kembali sebagai pimpinan DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan komitmen pimpinan DPR RI untuk menyelesaikan program-program kerja yang masih berjalan, terus meningkatkan kinerja lembaga, serta membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia. Dalam konferensi pers, Dasko menyampaikan, menumpuknya mitra kerja Komisi dan AKD yang ada saat ini berpengaruh pada efektivitas kinerja parlemen. Maka, guna mengoptimalkan fungsi DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah, DPR masih menunggu jumlah nomenklatur kementerian pemerintahan baru. Belum akan bicara soal komisi karena kita akan mencari informasi dulu dari pemerintah yang baru tentang jumlah nomenklatur
kementerian yang akan kita sesuaikan nanti dengan komisi yang ada di DPR. Kami baru merencanakan, disimulasikan, karena memang pada saat ini komisi yang 11 itu juga dirasakan ada yang terlalu banyak gitu loh. Sehingga kemudian satu komisi kemudian akan dikembangkan dengan gabungan beberapa komisi AKD yang kemudian yang disesuaikan dengan nantinya jumlah kementerian. Dasko memperkirakan DPR RI akan menambah 1 sampai 2 komisi menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang akan dibentuk pemerintahan baru akhir Oktober nanti. Ia berharap penyesuaian antara jumlah mitra kerja pemerintah dengan jumlah alat kelengkapan dewan mampu meningkatkan kualitas kerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting, pengawasan, dan tentunya memaksimalkan penyaluran aspirasi konstituen demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI Herman Hairon menjelaskan DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang mengemban tugas konstitusional harus mampu menciptakan kebijakan yang mengedepankan nilai luhur Pancasila. Mengawali masa jabatan baru anggota DPR RI periode 2024-2029, terselip harapan agar para anggota Dewan baru dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mampu melestarikan semangat nilai luhur berbangsa dan bernegara. Anggota DPR RI Herman Hairon menjelaskan, DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang mengemban tugas konstitusional harus mampu menciptakan kebijakan yang mengedepankan nilai luhur Pancasila. Herman Hairon juga mendorong kolaborasi antara DPR dengan pemerintahan baru dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam setiap proses kerja dengan pemerintah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Sejalan dengan pelantikan DPR pada tanggal 1 Oktober, akan juga dilantik Presiden pada tanggal 20 Oktober. Setelah itu akan ada pemerintahan baru karena ada menteri-menteri yang baru, dan mudah-mudahan tetap kita bisa menjaga harmonisasi antara pemerintah dan DPR, dan terus menghasilkan tentu kebijakan-kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan alokasi anggaran yang aspiratif, yang pro rakyat, yang tentu ini bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tapi sejatinya adalah meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI terus meningkat, Herman Hairon berharap anggota DPR RI periode 2024-2029 tetap amanah, konsisten berjuang menyuarakan dan menyalurkan aspirasi konstituen, serta meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan atau pribadi. Bondan dan Adit, TVR Parlemen, melaporkan. Usai sudah pengabdian anggota DPR RI periode 2019-2024, 1 Oktober 2024 tentunya menjadi babak baru anggota DPR RI. Menyambut 580 anggota legislatif terpilih hasil pemilu 2024 tentunya untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Dan sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024, para anggota DPR RI dan anggota DPD RI terpilih mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lemhanas Republik Indonesia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota baru DPR RI periode 2024-2029 berpendapat jabatan sebagai anggota DPR jangan hanya menjadi simbol, melainkan harus benar-benar memahami dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara bagi anggota DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029 yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPR RI, berjanji di sini di masa bakti ini akan mengawal pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Usai sudah pengabdian anggota DPR RI periode 2019-2024. 1 Oktober 2024 menjadi babak baru di DPR RI, menyambut 580 anggota legislatif terpilih hasil pemilu 2024 untuk periode 2024-2029. Mereka berasal dari 84 daerah pemilihan yang akan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung. Bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI, juga dilantik 152 anggota DPD RI periode 2024-2029. Setelah itu, para anggota DPR RI dan anggota DPD RI akan dilantik sebagai anggota MPR RI. Pelantikan para anggota legislatif diselenggarakan di Gedung Nusantara kawasan Gedung MPR, DPR, DPD RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, Biro Humas dan Protokol Setjen DPR RI bersama Setjen DPD RI dan Setjen MPR RI telah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan teknis pelantikan para anggota legislatif tersebut. Kehikmatan dan keamanan acara pelantikan harus dijaga seoptimal mungkin, sehingga yang boleh memasuki ruang pelantikan hanya tamu dengan undangan resmi. Selain itu, pihaknya mengkoordinasikan masalah kendaraan dengan pengelola kawasan Gelora Bung Karno untuk menyediakan kantong-kantong parkir bagi rombongan anggota terpilih karena diperkirakan akan ada lebih dari 500 kendaraan masuk ke kompleks parlemen. Karena juga ada anggota-anggota yang nanti keluarganya hadir yang sudah dibatasi satu, tapi ada yang mengajukan untuk boleh lebih dari satu. Nah, ini agak sulit sebenarnya. Bahkan ada yang ingin bawa keluarga 1 bus, 2 bus, 3 bus, bahkan ada yang 4 bus gitu. Dengan yang ada sekarang untuk pasangan sekarang ini, satu orang pun itu jumlahnya 732, jumlah yang cukup besar. Jadi kita sudah mengeksersis nanti kalau ada tamu undangan yang itu di luar aturan, kita tetap akan kita tolak. Sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024, para anggota DPR RI dan anggota DPD RI terpilih mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan Lemhanas RI. Dalam pembekalan tersebut, anggota DPR RI terpilih juga diberikan pengetahuan tentang persidangan dan masalah administrasi kedewanan. Anggota baru DPR RI periode 2024-2029 berpendapat, jabatan sebagai anggota DPR jangan hanya menjadi simbol, melainkan harus benar-benar memahami dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Menjalankan amanah rakyat yang memilihnya menjadi hal utama dan substansial bagi seorang anggota DPR RI. Periode 2024-2029 harus menjadi momentum titik balik bagi DPR RI untuk bekerja lebih baik bagi kepentingan rakyat. Baik ya, mungkin ini bisa dipertahankan juga bahkan ditingkatkan penjelasan dari Sekretariat Jenderal DPR RI menyangkut masalah hak dan kewajiban-kewajiban termasuk masalah disiplin ini saya kira sangat baik karena kan anggota DPR terpilih ini kan dari berbagai macam latar belakang profesi ya, saya kira juga ini perlu pemahaman yang sama terutama menyangkut masalah nilai-nilai kedisiplinan, etika untuk bagaimana menjadi pejabat negara. Ini kan DPR ini pejabat negara artinya kan identitas dia melekat suka tidak suka ya kemana dia berjalan ya tentu ini sudah mewakili daerah yang ini mengatasnamakan negara. Apa yang diperjuangkan, terus kemudian kita harus tahu masalah-masalah masyarakat. Jangan sampai anggota DPR RI yang terpilih ini hanya menjadi
simbol atau jabatan saja, yaitu anggota DPR RI yang deskriptif ya, yang hanya sekedar dapat kursi saja, tapi bagaimana kami sebagai anggota DPR RI menjadi anggota DPR RI yang substantif, yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Sementara bagi anggota DPR RI periode 2024-2029 yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPR RI berjanji di masa bakti ini akan mengawal pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang dibahas DPR RI bersama pemerintah. Salah satunya adalah perbaikan gizi masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan dan daerah 3T. Dengan gizi yang baik akan menghasilkan generasi muda yang sehat dan cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Permasalahan pangan. Jadi pangan ini memang penting. Nomor satu yang dibutuhkan oleh masyarakat tuh masyarakat harus bisa makan. Ya, terus yang kedua tentu permasalahan berhubungan dengan pangan. Papan ya. Setelah pangan papan. Papan ini penting sekali. Jadi semua masyarakat Indonesia betul-betul diharapkan bisa mempunyai papan. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah sandang, yang dimana saat ini industri sandang ini yang ada di dalam negeri kita kan terseok-seok ya dengan adanya sandang yang masuk dari luar negeri ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kerajinan keramik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang tak ternilai, yang syarat akan berbagai makna dan juga filosofinya. Bukan sekadar benda mati, keunikan kerajinan keramik di Indonesia terukir dalam setiap detailnya. Mulai dari teknik pembuatan yang khas, hingga motifnya yang merefleksikan nilai luhur budaya, dan salah satunya pemirsa yang sukses mendunia, yaitu kerajinan keramik Jenggala. Seperti apa keramik Jenggala ini? Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, berdiri sejak tahun 1976, tentunya keramik Jenggala telah menjadi pionir dalam menciptakan produk berkualitas tinggi yang mampu menembus tatanan pasar internasional. Tentunya kalau kita membahas terkait dengan keramik ini terinspirasi dari akar budaya, juga eksplorasi terus-menerus, serta kesetiaannya terhadap nilai dasar desain yang menjadi daya tarik kuat juga nih bagi peminat lokal maupun internasional. Dan sepertinya pemirsa udah penasaran nih Dadi, Yep. seperti apa sih kerajinan keramik Jenggala? Kita langsung saksikan pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kerajinan keramik terus berkembang dan menempati ruang tersendiri di hati para pencintanya, baik untuk koleksi maupun menambah estetika di dalam rumah.
Kehadiran kerajinan keramik di dalam rumah memberi kesan elegan sekaligus klasik yang menambah kehangatan di dalam rumah. Nah, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita akan berkunjung ke Bali dan melihat langsung pembuatan keramik Jenggala. Kerajinan keramik Jenggala dikenal luas berkat kemampuannya dalam memadukan teknik tradisional dengan desain modern. Berdiri sejak 1976, keramik Jenggala telah membuat berbagai keramik dengan bentuk yang unik dan menarik. Mulai dari bentuk vas bunga, piring, bahkan sendok dan garpu. Jenggala telah menjadi pionir dalam menciptakan produk keramik berkualitas tinggi yang tidak hanya mempercantik ruangan, tetapi juga mengedepankan fungsionalitas. Saat ini reputasi dan nama besar Jenggala sudah terkenal di mata pecinta keramik. Desain elegan Jenggala dipadukan warna-warna tropis khas Indonesia yang menarik hati tidak hanya peminat lokal, tetapi juga internasional. Koleksi keramik Jenggala mulai dari peralatan makan seperti mangkuk, piring, gelas, dan poci, sampai hiasan rumah tangga seperti vas dan guci keramik telah melanglang buana hingga ke pasar Jepang, Singapura, Amerika Serikat, hingga Eropa. Terbukti dalam rangkaian kegiatan International Asian Pacific Forum atau IAPF, para delegasi juga turut berkunjung ke kerajinan keramik Jenggala. Para delegasi juga ikut menyaksikan secara langsung proses produksi keramik khas Indonesia yang terkenal dengan keunikan dan kualitasnya. Selama kunjungan, delegasi diajak berkeliling lokasi keramik Jenggala dan diberi kesempatan untuk melihat langsung berbagai tahap pembuatan keramik, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembakaran dan finishing. Delegasi juga berinteraksi dengan pengrajin lokal yang telah menguasai teknik tradisional pembuatan keramik dan mendapatkan wawasan mendalam mengenai warisan budaya yang terkandung dalam setiap produk. Kunjungan para delegasi menjadi ajang promosi bagi industri keramik Indonesia untuk memperluas jaringan internasional dan menjalin kemitraan baru. Para pengrajin lokal berharap bahwa exposure dari kunjungan ini akan membuka peluang lebih besar untuk memasarkan produk mereka di tingkat internasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan IAPF untuk mendukung pertukaran budaya dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jenggala juga aktif dalam melestarikan dan mengembangkan kerajinan ini melalui berbagai pameran dan acara seni. Jenggala memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai proses pembuatan keramik serta keterampilan yang terlibat. Selain melihat dan membeli berbagai koleksi keramik Jenggala di galeri, Jenggala juga menawarkan para pengunjung pengalaman yang unik untuk membuat kreasi keramik mereka sendiri. Pengunjung dapat mewarnai keramik sesuai selera dan keinginan mereka untuk dibawa pulang. Wah, seru sekali ya melihat proses pembuatan beragam produk Jenggala keramik dan melihat berbagai koleksi Jenggala keramik yang memanjakan mata. Nah, itu tadi keseruan dan informasi tentang Jenggala keramik. Yuk kita dukung dan promosikan produk-produk kesenian Indonesia. Sekian Intips hari ini, sampai jumpa pada episode Intips selanjutnya. Dan pemirsa, tentunya informasi terkait kerajinan keramik Donggala tadi menutup perjumpaan TVR 09 edisi pagi hari ini ada dia. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.